Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, waspadalah terhadap antikristus. Ini adalah sebuah peringatan penting dari Alkitab yang harus kita perhatikan belakangan ini. Istilah antikristus hanya muncul 4 kali di dalam Alkitab, yaitu di dalam surat-surat Yohanes. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18, lalu kemudian ayatnya yang ke-22, dan 1 Yohanes pasal 4 ayat 3, dan juga di 2 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-7. Ya, dikatakan begini di ayatnya yang ke-7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ia adalah si penyesat dan antikristus. Saudara, walaupun itu hanya muncul 4 kali di dalam Alkitab istilah antikristus, tetapi gagasan tentang antikristus ada dalam beberapa bagian Alkitab yang lain, baik itu perjanjian lama maupun juga perjanjian baru. Di perjanjian lama seperti di dalam kitab Daniel, di dalam perjanjian baru juga ada di 2 Tesalonika dan juga di kitab Wahyu. Nah, dalam bahasa Yunani kata depan anti bisa berarti melawan, menentang, atau mengambil tempat orang lain. Jadi antikristus berarti orang-orang yang menentang Kristus atau orang-orang yang mengambil tempat Kristus alias Kristus palsu. Pengertian tentang antikristus tampaknya sudah diketahui oleh jemaat mula-mula yang menerima surat Yohanes. Rasul Yohanes mengingatkan umat Allah seperti yang tertulis di 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-18, dikatakan begini. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit dan banyak antikristus. Nah, ini sangat jelas tertulis loh di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18. Pertanyaannya adalah, siapakah antikristus itu? Antikristus adalah oknum yang menentang Tuhan Yesus Kristus atau yang mengambil tempat Kristus untuk menyesatkan umat manusia. Antikristus itu menunjuk kepada satu oknum antikristus yang akan datang kemudian. Tetapi juga perhatikan, ini menunjuk kepada banyak oknum-oknum pengikut iblis yang sekarang sedang bekerja menyesatkan umat Tuhan. Rasul Yohanes mengatakan bahwa seorang antikristus akan datang dan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itu yang kita baca di 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Antikristus itu adalah perwujudan dari perlawanan iblis sepanjang masa terhadap kerajaan Allah. Perlawanan itu akan memuncak dalam sosok seorang antikristus pada akhir zaman, yang juga dilukiskan sebagai misalnya kalau kita baca di dalam Matius pasal 24 ayat 15 sebagai pembinasa keji. Di 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 sebagai manusia durhaka. Dan di kitab Wahyu digambarkan sebagai binatang.
Rasul Yohanes memperingatkan umat Allah untuk waspada terhadap antikristus. Sebab pada saat ini sudah banyak bangkit antikristus. Nah, antikristus yang menentang Kristus secara terang-terangan ini lebih mudah dihadapi. Tetapi antikristus yang secara diam-diam menyusup ke dalam gereja untuk menyesatkan umat biasanya lebih sulit dihadapi. Di dalam Yesus Kristus yang berinkarnasi menjadi manusia, Allah telah bertindak untuk keselamatan manusia. Bila pengajar-pengajar umat menyangkal hal ini, maka mereka bukan saja salah dalam nalar ajarannya, tetapi juga dengar baik telah merusak asas iman Kristen. Mereka melakukan pekerjaan iblis dengan menentang pekerjaan Allah. Itu sebabnya Rasul Yohanes menyebutkan beberapa ciri dari antikristus ini, yaitu apa? Mereka adalah orang-orang yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. 1 Yohanes pasal 2 ayat 22. Menyangkal baik Bapa maupun Anak. 1 Yohanes 2 ayat 22 ayat 23 yang kita baca tadi. Dan menyangkal bahwa Yesus adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Di 2 Yohanes 1 ayat 27. Karena itu saudara-saudara sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hendaklah kita waspada terhadap antikristus. Sekarang ini telah muncul banyak antikristus dan akan datang pula seorang antikristus yang lebih dahsyat lagi. Karena itu hadapilah dengan iman di dalam Kristus Yesus dan mengenakan perlengkapan senjata Allah. Ya kan, dikatakan ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Camkanlah firman Tuhan ini. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. 2 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang kami pelajari hari ini mengingatkan kami supaya kami waspada terhadap antikristus yang hari-hari ini semakin merajalela. Berikan kami kepekaan melalui Roh Kudus supaya kami bisa menguji segala sesuatu, segala yang kami dengar, sehingga kami tidak dapat disesatkan, karena kami tahu bahwa iblis tidak sedang melihat orang yang diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.